Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, minggu lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari desain grafis yang baik, juga tujuan desainnya dan fungsi dari desain grafis. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tren dan gaya desain grafis modern, juga etika dan hak cipta dalam desain grafis. Yang pertama, jenis-jenis desain grafis berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Desain grafis memiliki banyak jenis tergantung pada fungsi, media, dan tujuan penggunaannya. Berikut penjelasannya seperti jenis desain, fungsi utama, contoh penggunaan. Adapun yang pertama, desain identitas visual atau brand identity, membangun citra dan karakter merek agar mudah dikenali. Contoh penggunaannya seperti logo, kartu nama, stationery, warna khas, dan brand. Yang kedua itu ada desain iklan dan promosi, menarik perhatian untuk meningkatkan penjualan atau popularitas. Contohnya seperti poster, spanduk, baliho, konten Instagram, dan selainnya. Adapun yang ketiga, desain publikasi, publication design, menyajikan informasi dalam bentuk cetak atau digital dengan tata letak menarik, majalah, buku, katalog, dan e-book. Yang keempat itu ada desain kemasan atau packing design, menarik perhatian konsumen dan melindungi produk. Desain bungkus makanan, botol minuman, kosmetik, dan sebagainya. Adapun yang selanjutnya itu ada desain antarmuka, mendesain tampilan dan pengalaman penggunaan pada aplikasi atau situs web. Contohnya seperti tampilan aplikasi mobile, website, dan toko online. Selanjutnya juga ada desain motion grafik, menggabungkan animasi, teks, dan audiens untuk komunikasi visual bergerak. Video promosi, intro YouTube, iklan, dan animasi. Selanjutnya juga ada desain lingkungan, mendesain ruang visual dan interaktif dan informatif. Desain papan petunjuk di bandara, museum, dan pameran. Selanjutnya ada desain infografis, menyajikan data dan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Contohnya seperti grafik statistik, peta data, dan diagram interaktif. Dan itu adalah jenis-jenis desain grafis berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tren dan gaya desain grafis modern. Yang pertama, desain minimalis sederhana, fokus pada elemen penting, banyak ruang kosong, logo Apple, logo Apple, desain web modern. Yang kedua itu ada flat design tanpa efek, bayangan atau tekstur warna cerah untuk datar, ikon aplikasi Android dan iOS. Yang ketiga itu ada gradient, warna neon menggunakan gradasi warna cerah dan mencolok. Desain Instagram baru, poster musik. Yang keempat itu ada 3D, desain dan realisme desain, tampak nyata dan memiliki kedalaman desain game, ilustrasi produk. Yang kelima itu ada tipografi eksperimental, huruf menjadi elemen utama desain, bentuknya unik dan kreatif, poster
cover majalah. Yang keenam itu ada desain retro atau vintage, terinspirasi gaya jadul tahun 70-an sampai 90-an, desain kafe, produk nostalgia. Yang ketujuh itu ada desain all-generated, menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan elemen visual otomatis, logo, dan ilustrasi hasil generator AI. Itu adalah tren dan gaya desain grafis modern. Selanjutnya ada etika dan hak cipta dalam desain grafis. Selain keterampilan teknis, seorang desainer juga harus memahami etika profesional agar karyanya dihargai dan tidak melanggar hukum. Adapun etika desainer grafis, pedoman moral dalam bekerja dan berinteraksi, prinsip etika dan penjelasan. Yang pertama, kejujuran tidak menciplak atau mengklaim karya orang lain. Yang kedua, tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan dengan klien. Yang ketiga, profesionalisme, menghargai waktu, biaya, dan hasil kerja. Yang keempat itu komunikatif, menjelaskan konsep desain secara terbuka kepada klien. Etika sosial tidak membuat desain yang menyinggung sara, kekerasan, atau hal negatif. Itu adalah etika dan hak cipta dalam desain grafis. Masuk kepada selanjutnya, hak cipta dalam desain grafis. Hak cipta adalah hak hukum yang melindungi karya kreatif seseorang agar tidak digunakan tanpa izin. Pengertian hak eksklusif pencipta untuk mengatur penggunaan dan penyebaran karya. Pelindungan berikut otomatis setelah karya diciptakan tanpa harus didaftarkan. Pelaku pelanggaran bisa terkena sanksi hukum jika menggunakan desain tanpa izin. Contoh pelanggaran: menyalin logo, font, atau ilustrasi dari internet tanpa izin pemilik. Itu adalah hak cipta desain grafis. Tips aman: gunakan gambar dan font bebas royalti. Beri kredit kepada pembuat asli jika menggunakan karya orang lain. Juga simpan bukti pembuatan karya sendiri untuk pelindungan hukum. Baik, saya rasa sudah cukup materi kita hari ini, yaitu tentang etika hak cipta desain grafis dan ciri khas, tren dan gaya desain grafis modern. Silahkan pelajari materi kita selanjutnya, dan hari ini cukup kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.